wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, kembali lagi bersama saya Yusri Haja Dwipa. Sebelumnya, pernahkah Sobat Kemis membayangkan bagaimana larutan garam biasa bisa menghasilkan gas klorin dan hidrogen? Sepertinya menarik. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana dengan menggunakan larutan NaCl dengan elektroda karbon. Penasaran? Saksikan video selengkapnya berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu larutan NaCl dalam air mengandung ion Na+ dan Cl- serta ion H+ dan OH- dari pelarut air. Saat larutan NaCl dialiri arus listrik searah dan menggunakan elektroda karbon sebagai penghantar, ion-ion dalam larutan mulai bergerak. Ion natrium bermigrasi ke katoda atau elektroda negatif, sedangkan ion klorida menuju anoda atau elektroda positif. Namun, bukan ion Na+ yang tereduksi di katoda, melainkan ion H+ dari air yang lebih mudah menerima elektron. Ion H+ lebih mudah direduksi daripada Na+, karena memiliki potensial reduksi lebih tinggi, maka gas hidrogenlah yang terbentuk di katoda. Perhatikan reaksi yang terjadi pada katoda, di mana di katoda gas hidrogen atau H2 terbentuk sebagai gelembung di katoda. Sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi, dan di anoda gas klorin atau Cl2 terbentuk sebagai gelembung di anoda, biasanya tercium bau menyengat atau seperti pemutih. Cl- lebih mudah dioksidasi daripada OH- dalam kondisi larutan pekat, sehingga gas klorin terbentuk. Elektroda karbon yang inert membantu mempercepat reaksi tanpa ikut larut atau bereaksi. Dengan elektroda karbon yang inert, kita bisa fokus pada reaksi ioniknya tanpa adanya larutan logam dari elektroda. Namun, jika elektroda diganti dengan logam atau sejenisnya, maka elektroda tersebut bisa ikut bereaksi, terutama di anoda, menyebabkan logam larut dan menghasilkan ion logam seperti Fe atau Cu. Hal ini bisa mengganggu reaksi utama dan menimbulkan warna pada larutan. Untuk membuktikan terbentuknya produk pada katoda dan anoda, maka diujikan dengan indikator PP. Indikator PP akan memberikan warna merah muda di bagian larutan yang bersifat basah, dan benar saja, pada katoda, tempat terbentuknya ion OH-, larutan berubah menjadi merah muda. Hal ini adalah bukti visual bahwa reaksi elektrolisis benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu hukum Faraday yang merupakan lanjutan dari sel elektrolisis. Hukum Faraday 1 menyatakan jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus listrik yang dialirkan dalam larutan. Untuk rumusnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian hukum Faraday 2 yang menyatakan jika arus listrik dialirkan dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka jumlah massa zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan massa ekuivalen masing-masing zat tersebut. Adapun rumusnya dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, larutan natrium klorida atau NaCl menggunakan elektroda karbon, kita dapat menyimpulkan bahwa proses elektrolisis melibatkan reaksi redoks, di mana ion-ion dalam larutan bergerak menuju elektroda untuk mengalami reduksi dan oksidasi. Ion H+ dari air mengalami reduksi di katoda, menghasilkan gas hidrogen, sedangkan ion Cl- dari NaCl mengalami oksidasi di anoda, membentuk gas klorin. Reaksi ini sekaligus menghasilkan larutan bersifat basah, yaitu natrium hidroksida atau NaOH, yang dapat dibuktikan dengan munculnya warna merah muda ketika ditetesi indikator PP.